Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bab yang ke-32, Fathul Bari, juz 1, halaman 664 di sebelah kanan bawah. Babu maja'a fil kiblati wa man la yara al-i'adata ala man saha fa shalla ila ghairil kiblah. Waqad sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi raq'atay adh-dhuhri aw aqbala 'ala an-nasi biwajhihi thumma atamma ma baqiya. Bukhari sekarang 402. Haddatsana Amr bin Aun qala haddatsana Husyaim an Humaid an Anas qala qala Umar wa faqtu rabbi fi salatin. Alhamdulillah, kata Sayyidina Umar, cerita ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu atas izin Allah, kadang-kadang beliau itu punya keinginan tentang perkembangan Islam ini, lalu oleh Allah diridhoi. Ya, kalau baik itu biasanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika fakultu, dalam 3 masalah, ya Rasulullah lawit takhadna min maqami Ibrahim musalla. Bagaimana Nabi kalau maqam Ibrahim ini dijadikan pusat tempat sholat, tempat sujud, Mekah itu loh. Fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Memang betul. Artinya memang betul dari awal Nabi menyampaikan memang untuk musalla, untuk tempat sholat. Dan memang begitu. Allah menghendaki, Nabi pun menyampaikan. Betul, memang begitu, sesuai. Yang kedua, wa ayatul hijab. Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada Nabi. Nabi, bagaimana apabila kita memastikan agar orang-orang yang mampu itu berpakaian hijab? Nah, masalah hijab ini bahasa sederhananya bisa dikatakan kalau keluarga Nabi maka pakai cadar, orang yang mulia. Tapi bagi orang yang biasa dia tidak pakai cadar, muka dan tangannya kebuka. Lalu yang ketiga yaitu mohon maaf bagi pekerja. Dulu itu mohon maaf, jadi namanya nasibnya orang beda-beda. Lalu bagi pekerja itu biasanya sehingga kelihatan sedikit tangannya, tidak, artinya agak ke atas dikit lah. Mestinya cuma telapak tangannya kelihatan, lalu dia agak ke atas dikit karena dia sibuk bekerja. Kalau terlalu ketutup itu sulit, demikian juga kakinya. Itu. Lalu tinggal kita mau yang menempatkan diri kepada yang mana. Wa ayatul hijab. Bagaimana Nabi kalau dianjurkan pakai hijab? Qultu ya Rasulullah law amartani sa'aka ayyah tajibna fa innahu yukallimuhunna albarru wal fajir. Karena begini Nabi, untuk keluargamu, istri-istrimu itu, untuk keluargamu itu banyak sekali, baik itu albarru orang yang baik, wal fajiru dan laki-laki yang kurang baik. Kadang-kadang ngobrol dengan keluargamu untuk menjaga sesuatu itu dua-duanya, sehingga keluargamu diharuskan pakai hijab, cadar. Fanazalat ayatul hijab, maka untuk menghilangkan fitnah dan lain sebagainya, menjaga diri dan untuk menempatkan posisi keluarga seorang yang suci, maka Nabi menyampaikan memang begitu kehendak Allah dan memang begitu Umar. Jadi lalu itu biasanya terkenal dengan Al-Quran surah An-Nur itu tentang hijab itu. Wajtama nisa'un nabi, yang ketiga, wajtama nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairah. Waktu itu sebagai manusiawi, keluarga Nabi ini inginnya ya kalau dimungkinkan gitulah, kayak yang lain gitulah, sering-sering misal ke pasar, sering-sering apa gitu di luar. Alaihi fil ghairati alaihi faqultu lahunna. Lalu bagaimana Nabi kalau keluargamu itu bisa sedikit tidak sesering keluarga-keluarga yang lain di luar, gitulah kira-kira kata Sayyidina Umar. Memang begitu Umar kehendak Allah, dan Nabi juga sudah menyampaikan, yaitu seperti di dalam Al-Quran, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Ini satu sisi. Demikian juga masalah finansial. Jadi Nabi ini sebenarnya di hadis yang lain mencukupi kebutuhan.
Satu. Kedua, kalau di luar kemampuan, ya mungkin agar bisa menerima lebih dan kurangnya. Karena namanya, Nabi ini bukan orang miskin, Nabi ini orang kaya. Tapi terlalu banyak orang yang butuh bantuan. Dan Nabi juga tidak mungkin mengekspos, memamerkan kekayaannya, baik dari Nabi maupun keluarganya. Khawatir orang yang, mohon maaf, yang belum mampu, dia hatinya merasa kurang nyaman begitu. Ketika, mohon maaf, orang yang belum mampu melihat orang yang kelebihan harta, pasti ada sesuatu di pikirannya itu yang kurang nyaman. Begitulah Allah menjaga Nabi dan keluarganya dan para sahabat. Mudah-mudahan tahapan-tahapan ini bisa kita coba untuk melaksanakan di rumah tangga kita, sehingga melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukhari 402, 4483, 4790, 4916, Fathul Bari juz 1 halaman 664 di sebelah kanan bawah, sampai Fathul Bari 666 di kanan tengah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.